Halo para seto-seto, gimana? Udah kerja? Atau para seto-seto masih pengangguran? Hahaha. Oke, di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film drama Jepang tentang seorang pria yang menjadi bahan coba eksperimen dari suatu lab yang mengubahnya menjadi muda lagi, seperti anak sekolah SMA. Film relief ini telah rilis di tahun 2017, disutradari Takeshi Furusawa, diperankan Taishi Nakagawa, Yuna Taira, Mahiro Nakasugi, dan para pemeran lainnya. Sebelum saya menceritakan alur cerita filmnya, saya kasih tahu ke seto semua kalau ini adalah konten spoiler. Jika seto-seto ingin menonton film aslinya, silakan ya untuk menontonnya terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar saya semakin semangat untuk membuat video-video berikutnya. Oke, tanpa lama-lama lagi, yuk kita bahas alur cerita filmnya. Scene diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Arata Keizaki. Dia seorang pengangguran dan sedang mencari pekerjaan di beberapa perusahaan, tapi dia selalu ditolak setiap melamar pekerjaan. Sekarang umurnya 27 tahun. Terlihat dia ditelepon oleh teman-temannya untuk berkumpul. Terlihat dia mentraktir temannya dan mengatakan dia baru gajian. Sebenarnya dia berbohong ke mereka bahwa dia mempunyai pekerjaan, padahal dia saat ini pengangguran, dan uang untuk mentraktir mereka adalah tabungannya yang terakhir. Saat pulang dia bertemu seseorang. Dia mengatakan Keizaki akan menjadi subjek eksperimen dari suatu lab. Eksperimen tersebut akan merubah Keizaki menjadi muda lagi dengan meminum suatu pil dan menjadi anak SMA kelas 3 selama 1 tahun. Awalnya dia menolak, tapi ketika ditawari biaya hidup yang ditanggung dan setelah selesai akan diberikan pekerjaan, maka dia menerimanya. Terlihat Keizaki diberi pil untuk merubah penampilannya menjadi muda lagi. Besoknya dia kaget melihat penampilannya yang kembali muda seperti SMA. Hari pun dimulai. Terlihat Keizaki bersekolah di SMA dan ternyata orang yang menawarinya bersekolah di SMA tersebut untuk mengawasinya sebagai subjek. Dan sialnya di hari itu juga ada ujian. Dia pun bingung karena tidak membawa alat tulis. Namun teman di sampingnya memberikan alat tulis agar Keizaki dapat menjawab lembar jawaban itu. Ketika istirahat, Keizaki berkenalan dengan teman sekelas sekitarnya. Yang memberikan alat tulis bernama Karyu. Yang cowok di depan bernama Oga. Mereka berdua merupakan siswa terpintar di kelas itu. Namun saat ini di kelas ada seseorang yang merupakan juara 1 di sekolah yang bernama Hishiro, yang membuat Karyu gugup dan memaksakan diri untuk ujian meskipun dia sakit. Dan ketika di kantin, Keizaki melihat Hishiro kesulitan karena tidak membawa uang. Lalu dia meminjamkan uangnya kepada Hishiro agar dia bisa beli makanan. Habis itu diperlihatkan mereka pulang bareng. Nampak mereka berbincang membahas kehidupan Hishiro yang ingin punya teman. Di situ Keizaki menyuruhnya agar selalu tersenyum. Namun Hishiro tidak bisa tersenyum dengan baik karena senyuman Hishiro seperti seseorang mengejek.
Suatu hari, Oga bersama Hishiro membicarakan suatu pekerjaan mengurus kelas karena juara 1 dan 2 di kelas. Karyu yang melihatnya merasa cemburu. Di malam hari, Karyu mencuri tas Hishiro. Namun di perjalanan dia bertemu dengan Kezaki. Kezaki yang melihat Karyu membawa tas Hishiro, dia meminta Karyu untuk mengembalikannya. Namun Karyu tidak mau. Di situ mereka berebutan mengambil tas itu dan mereka terjatuh dan mengalami cedera. Di dalam UKS, Kezaki mengingat senior di pekerjaannya yang dicurangi oleh para seniornya yang lain, dan Kezaki melaporkan ke atasannya, tapi yang terjadi malah seniornya dikeluarkan dari perusahaan itu. Kembali ke masa kini, Kezaki mengatakan Karyu sudah berusaha menjadi yang terbaik. Tapi untuk apa mengambil tas Hishiro? Dan Kezaki mengatakan apabila dia menjatuhkan orang lain, maka dirinya sendiri juga akan jatuh. Di situ dia menasihati Karyu, membandingkan diri dengan orang lain itu tidak baik. Lalu Kezaki bertemu dengan Hishiro dan Hishiro bertanya kenapa tasnya ada di Karyu. Lalu Kezaki menjawab, coba tanya sendiri ke Karyu. Lalu Hishiro menemui Karyu untuk bertanya hal tersebut. Di situ Karyu mengatakan bahwa dia diejek karena senyum anehnya itu, dan Hishiro mengatakan senyumnya memang begitu, bukan bermaksud mengejek. Di situ Hishiro mengatakan dia ingin bertemu dengan Karyu dan Karyu menerimanya. Kejadian mereka membuat Kezaki yang mengawasi mereka dari tadi tersadar bahwa dia juga tidak boleh cepat menyerah kepada keadaan. Kejadian itu juga membuat dia teringat dengan seniornya yang dulu yang mengatakan jangan pernah menyerah, namun seniornya sendiri yang menyerah dengan keadaan yang membuatnya bunuh diri. Dan liburan panas pun tiba. Seorang temannya mengajak Kezaki melihat festival kembang api, tapi Kezaki menolaknya karena harinya sama dengan hari kematian seniornya dulu. Mereka pun mengajak Hishiro dan Hishiro mau ikut. Hari festival kembang api pun tiba. Terlihat mereka memakai pakaian adat Jepang, namun mereka masih menunggu Kezaki, meskipun Kezaki menolaknya. Akhirnya Hishiro mengirim pesan ke Kezaki untuk ikut. Lalu Kezaki datang untuk ikut festival kembang api, tapi sampai di lokasi hujan turun. Lalu mereka berteduh di suatu tempat. Di tengah hujan, Oga menembak Karyu dan Karyu menerimanya. Liburan telah selesai dan mereka masuk sekolah, tapi Kezaki tak masuk karena sakit. Di situ Hishiro menjenguknya, bahkan membuatkan makanan untuk merawat Kezaki. Ketika mempersiapkan festival sekolah, mereka semakin dekat. Ini membuat Oga menyarankan Kezaki agar menembak Hishiro. Dan setelah acara festival sekolah selesai, Kezaki memberanikan diri untuk menyatakan cintanya ke Hishiro. Namun Hishiro menolaknya. Dikarenakan cinta ditolak, saat mereka bertemu terasa canggung. Besoknya Kezaki mengajak teman-temannya untuk pergi wisata setelah kelulusan. Untuk membuat kenangan mereka, dia pun mengajak Hishiro dan Hishiro menyetujuinya. Bahkan dia mengajak orang yang mengawasinya juga untuk ikut. Jadi mereka berwisata berenam. Lalu Hishiro dan pengawas bertemu dan kenyataannya mengejutkan bahwa ternyata Hishiro juga subjek eksperimen dari lab tersebut. Setelah eksperimen selesai, teman-teman mereka akan melupakan Hishiro dan Kezaki, tapi kenangan mereka masih ada. Itu membuat pengawas bingung.
karena kedua subjek tersebut saling jatuh cinta, dan apakah mereka akan saling melupakan atau saling mengingatnya. Dan hari berwisata pun tiba. Kaizaki menjadwalkan secara detail. Mereka pun bersenang-senang, bermain, berlomba menaiki wahana hingga melihat matahari terbenam, dan mereka pun pulang menaiki bus. Namun sarung tangan Kaoru ketinggalan dan pulpen temannya ketinggalan, dan ini membuat Kaizaki dan Hishiro ketinggalan bus. Dan ternyata itu disengaja oleh Karyu dan teman-temannya. Sambil menunggu bus berikutnya, Kaizaki kembali menyatakan cintanya ke Hishiro, dan Hishiro menerimanya dan akan mengingatnya meskipun mereka tahu kalau teman-temannya akan melupakan mereka. Setahun pun sudah berlalu dan eksperimen sudah selesai, dan Kaizaki menerima obat yang membuat wajahnya kembali di umur sebelumnya. Kaizaki pun sudah memikirkan akan bekerja di mana, dan dia menolak tawaran lab tersebut yang akan mencarikannya pekerjaan untuknya. Dan pekerjaan yang dia pilih, Kaizaki adalah seorang guru. Scene diakhiri dengan memperlihatkan Kaizaki dan Hishiro bertemu. Nampak mereka saling berkenalan seperti awal dan seperti tidak mengenal sebelumnya. Dan film Relive selesai. Dari film ini kita dapat pelajaran. Jangan pernah menyerah dengan keadaan. Saya Ekanto Hilmi, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke akun sosial media kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya.